Katrina? Lai. Kelas masuk boleh anak Katrina? Lai apa? Dah, ketuanya siapkan. Baca doa ya. Siap, gerak. Sebelum belajar berdoa mulai. Dah, sebelum Papa mengambil absen, mari nak sama-sama kita baca Asmaul Husna. Sana, yuk sama-sama kita baca Asmaul Husna. Siapa yang tidak menjawab berarti anak Pak Alfa. Angkat tangan nak. Boleh nampak ke wajah anak Pak yang smart tu lah. Ngerti nak? Ngerti Pak. Aditya, Pak. Ahmad, Pak. Aifa, Ainia, Pak. Aldi, Andika, Alfaria. Ada dengan surat nak? Andre, Antonia, Pak. Arif,
Deca, Fajar, Farel. Siap Farel. Ismail, ini sakit ya ini. Muhammad Rifaldi, Muhammad Fauzan, Nandita, Naufal, Noval Isiksa, Radit, Raffi, Rangga, Raffi, siapa Raffi? Rangga, Revan, Rohit, Ronald, Samudra Duha, Nimun Muslim, Sesti, Taufik, Zikri. Bisa dan apa-apa? Dah. Siapa yang ada dapat tadi sholat subuh? Angkat tangannya. Turun tangannya, masya Allah banyak. Dah. Apa? Kau nak sholat tuh hukumnya wajib. Tiangnya agama awak tu terutama Iyawa indah sholat. Kalau nio apa merubah nasibnya memang yo dari awak dari iwa dari ni awak innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niat awak. Jadi apa usahawan dari ini ubahlah, paksa untuk melaksanakan sholat itu yang bisa merubah kehidupan awak. Percayalah apa kalau kini anak nian satu saat anak akan merasakannya. Percayalah apa orang yang rajin sholat, orang yang dekat dengan Allah itu akan berbeda. Satu saat anak akan merasakan. Lihat kawan awak yang kini yang rajin sholat, maka kawan awak yang pamalin sholat nanti akan kelihatan. Jadi anak paksa anak untuk beribadah. Dia lawak anak terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk api neraka. Ingat ya apa tuh? Dah minggu kemarin pelajaran kita yaitu tentang zina. Bahwa zina itu mendekati saja haram. Apalagi sampai awak melakukannya. Jadi ada apa? Yang masih ada pacaran, kami petang lah Rasulullah lah, dan elok sebab itu bisa mendekati nanti ke zina. Zina itu banyak nak, bisa zina mata, telinga, bibir banyak. Zina itu hendak melakukan hubungan saya, iya. Nah, jadi ada apa harus hati-hati jauh dan pandai-pandai bakawan ingat ini boleh. Dah, sekarang apa kita masuk yaitu tentang larangan hidup bergoyah-goyah. Nah, di sini kelihatan bahwa ada tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita apa nak? Yang pertama menganalisis pengertian bergoyah-goyah. Itu menganalisis pengertian hidup bergoyah-goyah. Yang kedua menginterpretasikan dalil terkait sikap hidup bergoyah-goyah. Yang ketiga menganalisis dampak negatif dari sikap hidup bergoyah-goyah. Yang kelima menganalisis manfaatnya dari sikap bergoyah-goyah. dah apa nak? Nomor 5 terakhir ya? Tadi nomor 4. Nomor 5 membuat karya yang bermanfaat dalam set dan mengimplementasikan di dalam kelas. Nomor 4 menganalisis manfaat. Yang kelima membuat karya yang berupa kita konsep dan mempresentasikan di depan kelas.
Jadi anak Pak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak Pak. Jadi anak Pak nanti membuat peta konsep tentang hidup berfoya-foya ini kan. Jadi anak Pak harus bisa membuatnya nanti anak. Jadi anak Pak ada videonya, nanti bisa anak Pak simpulkan. Nah, Pak, lihat videonya nak. Udah kelihatan nak? Ada Pak. Ya, di sana siapa yang bisa anak Pak menarik kesimpulan dari video yang anak Pak tonton tadi? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Apa yang dari anak Pak mencari video yang tadi? Siapa yang bisa nak? Ayo, apa Pak coba? Cepat aja. Siapa Ania? Pak. Coba ini. Udah apa yang dicapai? Itulah Kak, dari video yang kita lihat tadi, ini dapat menyimpulkan kalau kita bekerja sama sebesar apapun masalah kita kalau bekerja sama kita dapat menyelesaikannya secara baik maupun masalahnya sebesar apapun Kak. Ya, Pak. Bagus. Beri aplaus buat Aini. Ya. Ya. Jadi kita harus bekerja sama. Kalau kita bisa bekerja sama, apapun masalahan akan mudah kita selesaikan. Siapa lagi yang bisa? Angkat tangan siapa? Pana? Boleh? Terserah siapa? Nia? Bisa? Coba. Ayo siapa nak? Ayo. Iya coba. Baik, dari video yang Bapak berikan tadi, kita bisa menunjukkan bahwa kita sesama manusia mungkin saling menghadapi masalah, namun jika menyelesaikannya dengan bersama-sama dan saling memberi support, pasti kita akan menyelesaikannya. Bagus. Nah, beri aplaus buat Nia. Ya. Jadi anak-anak, nah, Pak, ini video pembelajaran kita. Jadi anak kalian, nah ini materi tentang hidup dalam sifat berbeda. Ini ada materinya, jadi anak Pak dengarkannya nah dan dilihatnya.
Sudah melihat di videonya. Jadi hari ini anak Pak kita bagi 5 kelompok. Jadi anak Pak 5 kelompok itu satu-satu kelompok itu nanti akan menampilkan hasil presentasinya, itu tentang peta konsep tadi. Ngerti anak Pak? Ngerti anak Pak? Dah. Jadi usahakan anak Pak kelompok 1 di sini, kelompok 2 di depan, di tengah-tengah kelompok 3, 4 dan di 5. Usahakan anak Pak duduknya per kelompok 5 orang. Anak berapa jumlahnya? 28 dibagi 5 berapa itu? Ada 5 kelompok namun 3 lagi. Ada 5. Satu kelompok 5 orang, tapi ada 3 lagi lebih. Nah, boleh. Berarti usahakan ada 5, ada 6. Ngerti anak Pak? Dah. Anak Pak susun waktunya duduk per kelompok. Ada 5, ada 6. Coba nak, mana? Berarti kita cewek 6. Hey, ini
uang topi. Ini doakan. Mana dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil peta konsep kami tentang hidup berfoya-foya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nia. Saya Rita. Saya Aini. Saya Deca. Saya Hesti. Baiklah, karena perkenalan diri kami telah selesai, di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang telah kami siapkan. Nah, baiklah teman-teman, di sini materi kita memahami materi menghilangkan penyakit hati, yaitu menjauhkan diri dari akhlak mazmunah, yaitu berfoya-foya. Yang kedua, ria dan sunnah. Yang ketiga, takabur. Dan yang keempat, hasad. Nah, di sini kami mendapatkan peta konsep, yaitu pengertian definisi. Selanjutnya ada manfaat. Selanjutnya ada dalil dan bentuk perilaku. Nah, di sini berfoya-foya yaitu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Berdasarkan materi kita, dari sikap berfoya-foya ada dalil yang menjelaskan, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayati wa kana saytanu li rabbih ghafur. Baiklah teman-teman, itulah ayatnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik. Yaitu ada 4. Yang pertama, berfoya-foya atau dalilnya tersebut. Selanjutnya, akhlak mazmunah itu sendiri adalah akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik. Baik, dia dibagi menjadi 4. Yang pertama, berfoya-foya, yaitu pemborosan atau takdir. Yang kedua, ria atau sunnah, yaitu melakukan amal karena ingin dipuji atau diapresiasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada takabur, yaitu sombong atau merasa mulia. Selanjutnya yang terakhir ada hasad, dengki atau iri hati. Baiklah, begitulah peta konsep yang telah kami selesaikan. Semoga kawan-kawan semua mengerti dari penjelasan kami semua. Kami tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beri aplaus sana Pak. Tepuk tangannya. Dan itulah hasil pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi anak Pak, untuk minggu besok jangan lupa lagi anak Pak pahami tentang yang larangan hidup berfoya-foya ini. Ada pertanyaan apa? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, yaitu pada pelajaran hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.